Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin atau so'an min akidin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma tapi dimaknani kuti ahli baladi, makanan pokok yang sesuai negara masing. Jika kalau orang Jawa ya pakainya beras. Masuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin yang ada di Mu'in di Anak. Zakat itu ashabnya akan 8. Bintang 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil dan mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame berokokan ngenteni wong daftaran. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran bobo ya ora lah. Pokoke sebagian itu ya ora islami banget. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok berokokan terus ana sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana Kiai Mustofa Dar, iku ya amil Gus, era modern ngene iki cukup darane amil. Ya ana bener ya nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok bogai zakat. Karo dene sebagian mereka yang mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Saya sering ditanya orang, "Gus, zakat itu apa dikene panitia masjid ta dilakoni dhewe?" Jawaban saya gampang. Saya sering ditanya orang, "Gus, zakat itu apa dikene panitia masjid ta dilakoni dhewe?" Lah, kowe takok dengki apa takok api-apian? Nah, aku dengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ini masjid. Dan sifat dengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponakan misalnya kan sudah tidak tanggungan, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawehu. Itu orang kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes ora kemoto lah sementing sak desa keduman. Kaya manut doror Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin yang ada di Mu'in di Anak. Zakat itu ashabnya akan 8. Bintang 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil dan mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame berokokan ngenteni wong daftaran. Kadang ya ana lanang wedok ya mau pacaran bobo ya ora lah. Pokoke sebagian itu ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritane ngeten ya, Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat itu di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya coba bayang zaman itu gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat itu ana pantese. Tapi kalau amil sekarang di masjid-masjid itu kangelan to, tengok-tengok berokokan terus ana sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ana Kiai Mustofa Dar, iku ya amil Gus, era modern ngene iki cukup darane amil. Ya ana bener ya nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok bogai zakat. Karo dene sebagian mereka yang mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berang gitu, 200 kilo ke. 200 kilo, wong kiri ning desa itu 400.
Enggak tak latih kowe ben pinter tenan ngaji swarga neraka tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk piranan? Setengah kilo. Setengah kilo itu kaya pakanan doro. Napa? Mandor. Nak sing melarat 400 itu setengah kilo, nak sing melarat 800 seberapa? Saiki atuk ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa? Iku pakanane manuk doro. Ayo jawab saya, harus iso jawab. Ini jenis bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Biaya podo-podo pikir kok gak dibagi rata. Tapi orang ulama darani atuk ora dibagi rata, sing penting kemotong regani wong. Biaya faktor zakat iku ana ikrame kala bala tukrimun yatim. Nak ngekeki ono mulyanone wong dikeki seprapat kilo mulyano tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngene iku jenenge istihad. Istihad itu mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu nasawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku iku bener tapi mungkin salah, tapi kayak salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek iku haram tuh wong elek. Ya ono mirip bener deh. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya lah aku cukup istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram tuh wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar tak? Mungkin. Terus orang yang bantah, orang hadisnya. Apa mana yang kira-kira yang bantah Albani, mana hadisnya? Gak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah, ya nak bener. Terus orang wong nek yang pendapat, jogeman untuk wong sugih. Biasanya wong untuk wong sugih itu diburono. Wong alim untuk wong wedok sugih diburono. Ya nak bener ya, rata-rata wong kiri diburono wong sugih. Ya kadang ya ono salah, atau diburono lah numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misalnya, ya ono mirip. Itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku sawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf itu ya biasa-biasa, ketemu konjone sing khilaf itu ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya ada kunut, padahal beliau orang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Arwanes kapundut ditanya, lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Jolani ikroman lihadal madhab, aku ngerkani madhab iki. Terus tak tonton meneh iki ben ora paham bangetan. Kowe sholat duhur dengan sadar satu rakaat rukuk dua itu sah apa enggak? Loh, rukuk dua kali kan? Di rakaat ula, kue rukuk dua kali sanda ndak menambahkan satu rukun rukuk. Ndak sah. Sholat itu batal dengan menambahi satu rukun. Jadi kena rukuk dua kali, sholat dulu. Sah ndak? Ndak sah. Nambahi sujud 3 kali. Ndak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan satu rukun. Yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoi mujroh, wes keliru lah. Wes murid teh masuk beringotan kan murid kita. Takbir 4 rakaat itu rukun apa sunat? Rukun yang buat sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Sehingga dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa yang kayak gitu ngomongnya sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takono sing tahu-tahu haji ya, takbir keempat sing tahu umroh. Nah di Mekah langsung salam atau boy-boy dungo. Langsung salam. Tapi nanti Indonesia dungo. Jadi dungannya begitu nanti. Sudah sampean yakin kalau 4 tadi rukun? Tak latih fikih.
Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal nggak dalam sholat jenazah? Lu enggak jawab. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu zikri. Soalnya dene nambah Akbar niat rukun tapi mujarradu zikri. Wong zikir ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun, sehingga kalau nambah itu ya batal. Berarti nambahi rukun. Lalu jenis pendapat ini yang mirip bener mirip salah. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi duwe kok geger wae iku elek meneh. Elek meneh, elek wong ya kowe iku anggere arep menyangkut duwe ngono kok geger. Mergo ora dadi duwe. Iku elek meneh kan rokok, ngomongan lu mari rokok. Lah seperti itu terus tak bedhek meneh misalnya. Gak jawab ya. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib lah atau salat isya atau sholat apa saja. Aku kan sering sholat maghrib teng mriki Imam Mustafa. Setelah Mustafa salam pertama, yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? Enggak, jawab saja. Pertama. Terus Mustafa jenggot tapi jenggot itu sunat tuh, muni jenggot itu mengenyak mengeluh merarah aku. Ya Mustafa kan sering jadi imam ya. Nah, Mustafa wis salam, wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe biasa apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa salam. Ketika Mustafa salam statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat. Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, kemudian kesuwen rontok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Masuk akal orang? Nah, ini cerita saja, pendapat itu masuk akal tak? Masuk akal, bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada. Tapi makmum sopo, makmum Mustafa, saya juga sudah sholat kok bawa makmum, ya aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat? Aneh enggak? Kira orang aneh mereka kira iso ngaji. Lah ya selama ini nganggep gak aneh mereka kira iso ngaji. Coba saya ini bar ngaji iki kok kowe terus aneh. Bar ngaji iki lho kowe iki teko. Nailing tapi ya. Setelah imam salam itu dia masih sholat tak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Mau ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaklukkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Maka dianggap batal. Ana mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babat, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mau ngono kok dibahas, sing ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngene kok. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama langsung ngadeg. Tapi sing loro ya saya setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam kedua. Sehingga di pondok saya, di pondok sarang gitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Semono jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Nggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kok pede mbahmu, wong padha kaya iya, kaya ora. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu, ora mesti bener, ora mesti salah kok pede. Wa tamam saumi utai sempurnane poso, saumi Ramadan sudah kau pikir bang sudah kau pikir. Kalau total malam tadi nanti aku dijatuhin banget. Kalau maknanya nggak pakai ini kita pakai yang lazim, enggak? Pakai ini kita pakai yang umum. Yang ini ya, yang umum saya masih umum bahaya kita dengar. Umumnya kiai sa Indonesia sama malasan dunia, atau Mesir juga dunia. Nah mana nih yang umum? Wa alal ladina lan wajib ing atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa lagi nek dua lah. Du ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh nek kuwe utawa lara mati fidyatun de wajib bayar.
Tapi dia itu badal yang rupanya orang miskin jadi ngekei makan orang miskin. Yang miskin orang budak. Orang miskin sih nganggu KTP, nganggu peresmian lurah itu. Nanti itu miskin darah, miskin kok ditokno. Darah ini miskin itu. Kan saya ini gampang masuk ke sepeda motor ninja, pada yang lurah besar. Kurang miskin itu kan. Miskin ini miskin tenang loh ya, orang miskin formal. Miskin formal kan agak sih suka, cuma orang murah. Miskin ini miskin tenang ya. Gue ini setuju ya mana dulu ya, lazim ya. Orang yang tua, nak puasa kok tambah loro, itu boleh gak puasa, di sini bayar. Ya, yaitu memberi makan orang miskin. Miskin asli ya, tambah yang miskin asli. Miskin asli itu banyak dibutuh tenan orang kok perkara legal formal untuk tanda tangan apa? Miskin ya. Jadi saya nawawi ini. Buat domir uti domir piyuti kunawi yang dalam yuti kunawi rojun dari dijati maring dijat. Di anahu krono tak tenik dijat mustafat bimo. Itu domir sing disebut kata dan derajat atau mudal bimo. Wal makna te makna ini. Wa alal ladina dengan atase wong akeh yuti kuna kang kuwasa sapa ladina kuwasa al dijat ing dijat. Sing gua kang ngerti dijat kok am miskin makan kok miskin. Jadi wong wis poso lah. Tetap wajib bayar dijat. Aneh kan? Uang wis poso lah, dia tetap wajib bayar kerja asal dia mampu bayar. Cuma dari saya Nawawi wal muradu te kang dikesana nas ampan yang makanan itu sudah kok fitri itu sudah kok fitrah. Aneh kan? Gak mesti ayat ini tiga dalil sudah kok fitrah aneh kan? Gak tau gumul? Ayolah, ngaji tau gumul. Ya aneh kok? Jadi ayat ini tiga dalil wajib zakat fitrah, tapi bulat lagi dari uang yang mampu zakat fitrah, senajan tawis poso tetap wajib bayar fitrah. Ya fitrah itu mana nih zakat? Ya dari saya bulat. Gak jauh orang dah fitrah sopan. Bulat tuh, pasti gak lazim tuh. Ucapkan dan orang sosok sopan yang gerbong ngaruh jujur ke aku. Bulat tuh. Walah sampai saya Nawawi. Aku tuh dari pejabat kita apa? Di anak buah karena satu nama Taala itu dah karena bersopo wa akil melalui ulama iman. Di anak buah karena satu nama Taala itu dah karena bersopo wa Taala hadir ayat akikal amri lalu seperintah siapiklah. Kama amar oleh bukut oleh merintah bersopo wa Taala kita berarti kelawan bulan baleni untuk ngake-ngakena sunnah bukit akikal ayat seharusnya ayat kasih nanti gak begitu. Ulama itu aneh lagi dia alasan itu. Ada alasan tetap dia alasan. Sama filtakil kobir kaya yang dalam kitab ternyata aneh Imam Nawawi anu jadi aneh itu gurunya aneh yang melok tapi aneh nak wong soleh darani luar biasa nak wong goblok darani stres jadi ono ilmuwan aneh kok insting atau waktu wong darani jenius tapi nak wong goblok terus atau waktu darani stres padahal modal aneh jajal kira atau waktu kok gue terkenal alim sama wong darani jajal kalau bahasanya dewi toke anak kiai lah Pak Salim lah mustarifnya itu wadah aneh-aneh anak kiai goblok Muhammad kira-kira dari jatuh itu stres jadi logikanya Syekh Nawawi ini ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum terus ayyaman fa'budu terus walitukmilul iddata walitukabbiru ala ma hadakum wali tukab biruwa alasannya masuk akal setelah perintah wajibnya puasa kan ayat ditutup dengan wali tukab biruwa alamah supaya kalian membaca takbir kepada Allah membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak? Selesai kalau selesai disuruh baca takbir jadi takbiratul ain maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyah gimana ini? Tapi sudah ketemu, aneh ini masuk akal besar itu aneh kan? Ya, berarti kan wa'alaladina yutikunahu kan rentetan paket perintah poso itu ditutup dua setelah selesai poso, satu fidyah, dua takbir. Nah ayatnya ditutup walitukabbirullaha ala ma hadakum
Makanya kata beliau, kama amarallahu ta'ala bitakbiratil akibal ayat asaniyah, maksudnya ayat kedua dari ayat tentang orang kedua dari surat Baqarah dari kita. Bocah kok diwarai pinter-pinter. Maksudnya ayat kedua sama tema poso. Ayat pertama kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya, maksudnya ayat kedua mulai ayamam ma'adudah. Itu mutong nggak benar apa-apa. Lah pinter-pinter. Tak ulang kurang tahu. Tapi apa yang pinter kemana ini dia ini. Tapi rapal saya ini seneng. Saya tak bisa no. Kon motor tunggal lereni. Saya juga ada jajal di lereni sampai rasa jajal. Masuk akal sih gitu. Ya jadi Allah pertama ngendikan kutiba alaikumus ya terus ditutup kowe nak dar permoto ora ngono nak dar ya permoto apa nglakoni apa fidyah. Jadi Allah menutup puasa dengan satu fidyah, dua dengan memerintahkan takbiratil akibal ayat asaniyah. Itu tahu saya maksudnya saniyah dari tema apa? Orang kok tadi akan surat mulai dari kita kalau bukan di poso macam ayat kedua atau ngaji marah ini goblok kalau kemarin diterus no ya rob roda aneh kalau ini jangan aneh silakan kemudian kita boleh orang-orang tengok dia umumnya kan kalau ladina digunakan juga dalil wong sing haram soal harim azamin wong sing wis apa kumpul atau loro sing berat kalau tak poso tapi ganti lagi atas itu bulan dia sering ngerti itu bulan nak poso biasanya kayak kadang berikulah kilo seperti poso sekali tak poso di bulan sendiri tidak karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa foto ngendikan ulama-ulama itu untuk yang sepuh tidak usah dibayangkan seperti itu untuk yang sepuh itu tidak perlu dibayangkan apa seperti itu kecuali nom kalau ini kan nom misalnya pas poso loh ya tetap asumsinya nanti bisa foto kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi ya bertani sebenarnya kan sudah sehat loh ngolor-ngolor kurang fisik pasti psikis kan ini PT dong biasanya kan terus jelas terus ada timbul dulu berapa aku sering disuani yang bingung jangan kok sehat aku rata mikir aku tapi yang susah ini nanti tercerita gue teman-teman rata-rata kasus ekonomi ya tapi ya kayak loro beda kaparo dosa lah kaparo mulang ora wali ora apa kaparo ora wis iku solusine istighfar ora bingung tetap kok utange wae akeh tetap pengeran wis pinter dilarang suwe tapi rasa bingung biasa pasti kayak benrol kabeh sing dilampai Allah makin main. Ini menurut Allah ngeleng ana kabeh dilampai Allah kono. Kafaro paling efektif kan. Atau sing watuk iku luwih berdosa mesti sing seru. Tapi sebakat rawong saleh, ora temen tambah dosane akeh. Mergo tambah reso nyawutan, tambah keluargane terlantar. Mergo ora keramat ora sing nilii. Seloro. Wong saleh kan ora keren. Dhewe wae. Serta loro, istighfar kan istighfar aja. Mumpung loro yang mulai berdalu lagi. Jadi jangan kok istighfar mawon di bang loro malah sih. Nak pulau loro, rakyat nyawutan, ibu pulau kayak apa? Lantan pun ikut pulau tinggi loh. Oh terus gue udah agak ini pulau orang bakat gay penting mandi. Nah orang mursyid itu istighfar itu aneh-aneh. Walaupun nonton loh kaji Nabi itu unik, Nabi orang awam itu unik. Kaji Nabi itu tahu ketemu sahabat dia milih jadi orang alim. Nah awam tak pakai awam. Awam ya gampang. Tapi orang niat punya niat paket hebat. Ada orang itu habis bebo dosanya hebat. Ngomong elik rambut tak cerita lumayan gue mau gelap, gue elik bang gelap seperti itu ya Rasulullah tadi dalam orang lainnya tapi orang di zino juga, orang di zino tapi beli jarang di zino tapi orang gelap besok itu taksir mau beda gue terus Nabi jawabnya lucu dia mau sholat jamaah dah
Nggih, yo sing cukup. Soalnya ini paket hemat ya, paket awam. Ono nek Gusti nabi kula bar ngeten-ngeten. Ya nabi capek. Wes ngono tok. Kon niku. Ayo dulu tak warai. Iki masyhur sing wajah dan Allahumma maghfiratu ta'sabu min dzunubi wa rahmatuka arja'in ini aman. Sama ta ping 3. Wes ora ping 3. Ora ono riwayat ke 100 ping 3 tok. Wes waca ping 3 wes pakat ghufirallah. Pakat ghufirallah. Kalau semua ada paket Allah para letaknya, wes bagus mesti disebut. Jadi paket apa dulu? Jadi kan agar tahu ya apa-apa. Nak mengalir ya nak naik, agar pulang ya tapi bisnis malah pengen. Wah mengalir dulu yang nggak bisa pakai. Masih hati sih. Wa inal ali malas terlalu man sama wa man berarti atau kita wong nak alim itu langit dalam sesuatu kan iwak sak segoro ya. Lan kula jarang istighfar manfaatno hadis iki. Lan aku emang lho niku ora bukan sombong, urusan iman ke hadis Nabi. Oh urusan sombong kok ngawur. Aku percaya tenan nek digawe Nabi kok hak. Cuma saya ini golek hadis wa inal ta'limah kalau hadis kabeh wa inal animah sing nang. Saya coba kowe golek riwayat sing wa inal muta'allim. Sing belajar lan iku ono ya kowe wis rugi. Riwayatnya enggak ada dua, wa inal alimah sama wa inal mu'alliman nasi al-khairat. Jadi hanya dua riwayat yang sama-sama menunjuk orang alim. Orang alim itu sudah berat. Ada riwayat wa inna mu'alliman nasi dan orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Itulah ya stabil lagu man fis samawati wal ardh, dimintakan ampun oleh orang yang di langit. Itu berat termasuk Jibril minta papan atas mesti mustajab. Wa man fil ardi termasuk wali abdal wali semua beda terus. Fatal kita bil bahar aman, pokoknya aman. Ini lagi paket awam. Apa paket alim? Apa medium? Nah, kalau medium itu ya semalam ya minimal milih awam ya pulau sering mau coba itu ada lu yang mau coba itu tok bangga baru itu mau coba itu kadang mau coba ini kamar tidur mau coba terus pun bolak balik bagi istighfar kurang tahu kasih masih tinggi gara-gara ini kalau tak habis bilang, kalau sering tangis tengah skala, itu baca istighfar. Ya tetap istighfar prakteknya, karena saat sholat 2 rakaat kan masih ada istighfarnya, ada Rabbi Birri warhamni. Tapi kalau mau istighfar suwi-suwi, mesti terus silik, mesti pasti kalau hukum hujan. Sing aku yakin, gue ora iso, mesti yakin, itu yakin orang kesulitan, mesti yakin. Terutama misalnya di bab haji, ya tentang haji, misalnya mikot sampai jidat susah terus. Terus ngambil jam tangan, saya mau jahitan itu susah terus. Apakah jam tangan termasuk bagian ihram? Apa kiasnya itu pada bagian ihram atau pada tas? Untuk tersiksa ya dari sini operasi itu. Saya kita berdiri, orang ihram itu kan nggak boleh pakai pakaian berjahit. Kategori pakaian itu apa? Dia kan nggak tahu tersiksa, untuk kira orang lain. Ayo, kategori pakaian sempak jelas pakaian atau cekak. Sekarang sinyakan sandal misalnya. Makanya dari Imam Ghazali, pokoknya gawe nanti rasa berpikir teman-teman, delok amalun nas, delok apa? Umumnya pakaian jadi pikir ulama Malaysia yang mau pakaian putih sama putih itu gak beda. Gak ngeborno sandal. Saya tak tahu. Pulau harus kecelok orang alim. Ibu pas kaji dari bangun sampai dulu sandal bangun, sandal saya itu malim-malim, sandal beberapa alim sempat sari tak dulu. Rata-rata sandalnya juga berjahit. Nah umumnya berarti pakaian itu melebihi sandal. Terus kemudian sekarang apa mas kalau misalnya satu minta kok pulau itu menangi era kiai kuno kiai misbah itu nak nganggo minta kok yang minta kok berjaya saya ini doanya nganggo buatan gaya jembi kan jelas berjaya itu saya ini mulai doanya meromos yang minta kok tidak berjaya. Maka pulau mari, kemudian berat umat karena nanti
Iku nak waktu di sini darah sandal orang berjaya. Kalau ada nganggur gampangan sing kalem, mereka apa? Benar. Lan kula rada nekat ngumpul sepuro pangeran ketika wong do nganggo sapu sing gak apa. Kula nganggo sapu di sini kuno tengok cek. Ora kula semata pangeran ben iki spekulasi. Sing penting ora ana gerakan apa-apa wajib gak ber. Jadi uang harus diterima itu macam repot. Malah uang itu repot. Uang rapor berpikir dulu itu sama. Itu ya uang repot. Mereka tersiksa misalnya saya ikut keadaan ini. Dia nak mari caranya di dongan, justru kalau ngaku berikut di dongan dan bentrok caranya. Paling itu ikut. Misalnya saya ihram. Saya orang ihram itu boleh nggak saya motong rambut atau nggak jaga? Nggak boleh. Lalu setelah saya mau tahallul setelah sa'i saya boleh nggak motong rambut saya sendiri? Bukan di rawat terus wayai tahallul, bukan di oleh bisnis ini. Kira tahu bingung mana tuh? Berkoralin, terus berkoralin pengen. Bos boy pengen pola tak, mau cek pengen pola ini. Mas umroh haji orang malam-malamu ini buka beban aku sampai dong putih kalau orang mau bisa iya dari haji kok pariwisata jadi barang-barang tak malu lah kalau orang ngalim sih mas-mas ya rasa itu kita kalau boleh pun sih halal kan nyukup. Nah, tapi tak pikir sing halal lah mantan mukhrim sing dhisik. Kena pesa mesti berburu, supaya itu sampura di sing rombongan. Bebas halal sing nyukur apa mesti kita ngomong. Tiang senese pas rombongan. Ayo coba, ojo bojoni. Ayo coba, pas rombongan. Moncone. Orang-orang asamu tak boleh sing sah. Itu kok sok suci. Lah iya pertanyaannya adalah berarti kowe nonton wong sing lagi kamu kok ngetok. Ambut kan? Oleh kan? Mesti oleh mbok lakoni itu. Yo wis nek mbok lakoni sing ngomong ngene menurut Ki Haji Mustofa. Tapi nek ora kaji cilik, ora kaji apa? Kaji-kajian. Saya tuh punya pengalaman di rumah Quran, aku boleh minta. Akhirnya ketemu termasuk di kitab Sayyid Muhammad yang kita Talhat Ifadul Iwahtam. Sampai dikatakan khusus. Ternyata Sayyid Muhammad juga punya kesalahan yang sama. Itu ditulis. Wa yajuzu halqul muhrim lil muhrim akhar. Wong muhrim yo oleh kok kabute muhrim sih. Pertama, kadang nanti kita tersiksa. Jadi mau tersiksa nih, uang ekstrom lah oleh mereka. Lah saya dia bersaki, dia kan mungkin orang tahallul awal. Nah orang tahallul awal, dia kan oleh. Padahal di sana tahallul nak, mereka. Terus orang pertanyaan mana? Kalau Sayyid Muhammad bisa, orang alim sana, masuk suka terkenal sana. Aku saat aku sering tersiksa ambil kerja, mulai sekali berjamaah. Belum tersiksa menang, ditakut tak dulu. Mau setakut orang rakam-rakam beres bingung, mulai setakut menang. Saya tak beda iman aja. Wong berhaji, tahallul, misalnya bersa'i, tahallul awal. Terus mau tukang cukur rambut. Ya, mau tukang cukur rambut. Dia orang tunggal dia. Apa gitu? Tunggal dia. Itu sedurungnya dicukur kan disemprot sabun, spray pokoknya pemain. Itu hukumnya gimana? Kowe ora tau mikir. Tapi aku ora mau penak ya. Jadi aku barang-barang bertakalun. Aku ikhtiar yo wedi ngebot ning mate kanjeng Nabi. Ikhtiar lho hati-hati wedi ngebot ning mate. Ora ikhtiar aku kanjeng Nabi, rosonan kono kan yo ora iso. Saya aku mau bertahan. Bapak, kok gak tahan semua spesial? Mau gue naik hukum aja. Kalau ini gue mau begitu kau dulu sekawan.
Singkat cerita itu kan ada isu-isu itu aku orang tahu baru setengah gitu kan pulau gak doa saat kita setengah empat dini hari. Singkat cerita ngenteni setengah 6 ngenteni tukang ukur burger sobek. Ternyata tenang Pak Pur. Memang itu sedurunge dicukur disemprot. Aku ora melu aku ya antri, aku wis wae. Mergo nek kancaku sing awam wis ra kena hukum. Pengiran ra mentolo lah, ngukumi wong awam ora mentolo. Aku yakin wis wong slono minta akeh gak mikir dadi kan aman. Sampai kan getun lho dadi wong alim. Makro salat batal kok tentara aliman alidan. Nah, alim berak anak bodoh gak batal. Kok pengen ada bodoh. Pergak batal pikir-pikir aliman. Jadi gedung-gedung alim kami banyak hukum ini. Itu orang yang kelakuan ini betul niru. Itu akhirnya juga dibahas oleh Sayyid Muhammad Habib dan orang-orang alim. Dibahasnya begini, jika tapi sewis kadung awam terus awam ya, tapi nak kadung buku ya nyorok ini. Ini rasa biasa. Jika orang yang Islam yakin setiap di bershop itu itu kok mesti tiga ininya apa deh spray apa? Dan spray itu maka dia ada boleh. Dia harus menghalalkan dulu dirinya. Jadi benar-benar memang pas nenggone marwah terakhir harus sudah dihalalkan dulu. Karena kalau sebelum dihalalkan setelah tawaf langsung lari, setelah sa'i langsung lari ke bershop lagi, dia adalah kena risiko diwangikan oleh orang lain, tapi yang dia jelas tahu, karena tahu ini dia kena impor karena tapi problemnya tadi untuk menghalalkan itu siapa? Kalau yang sedang ihram kok ngalah, mau haram no, belum saya halal orang oleh. Maka seperti ini kita butuh takbir. Tidaklah kalau mau kitab-kitab yang kita sekarang, kalau kitab dulu nggak ada keterangan ini. Memang dibolehkan oleh orang yang sedang ihram, pasti yang tadi ihram yang purna tadi, yang akhirnya kan sempurna kan tinggal takallul awal itu kan bersyarat melakukan dari 3 hal ini. 1 tawaf, rambut jimar atau apa? Ya kan itu kalau di umrah ya setelah sa'i lah, kalau haji kan ibadah, rambut jamrah dan halku. Ini kan terus terjadi takallul awal. Tapi kalau 3-3-nya dilakukan terjadi takallul apa? Sani. Kuan kulo suwun iki. Wong alim kowe ora usah iri nek wong alim ra istighfar di jalur sepurane dunya. Saya kulo ora usah iri. Mergo lu yakin tersiksa. Akhirnya gue iki tak bulan 4 tahun. Ternyata mau takbir. Jam tangan itu sebagian ulama darahnya. Iya. Libas yang dimaksud nanti itu yang nyatanya di sini tidak ini boleh tidak bareng dua izah. Buktinya mulai dicek ulama nak anggur sandal kira-kira kayak gak dengan sandal sok. Jawab aja. Amaluna. Akeh gak dengan sandal sok. Terberjaya apa enggak? Padahal sandal kira-kira buat arani pakaian tau kan? Uang mau pakaian apa akhir itu buat sandal. Kira-kira betul. Nak pakaianmu api kok jam loh. Tadi pinter, kok pinter. Saya ini misalnya orang wong ihram rata-rata nganggo tas kangkong enggak. Nggak ono jahitannya enggak. Sehingga kita ulama membedakan, lalu yang enggak berjahit itu apa saja enggak boleh. Yang dipakai. Nah itu yang dipakai untuk pikirannya, wong lebok tas, sandal, jas. Ngono maksudnya paham. Kita latih jadi orang alim refleksi ini. Nah saya kira ada umum orang ngaji ke ulama pikirannya yang enggak boleh berjahit, yang dipakai akhirnya terlalu tiang lebok jas. Paham ya? Berarti sih bener nih, kalau kita jadi orang alim juga yang enggak boleh dipakai orang Islam berjahit itu yang apa? Pakaian tapi tidak mesti yang dipakai dulu orang. Ini jawab itu refleksi ini betul. Kain jual, taliannya gak popo. Lalu taliannya gak popo, kalau mau pemul, pemulan bersakit terus bingung.
Makanya itu kan itu jalan sekolah kali-kali ini salah. Terus masalah lagi begini misalnya, tenggine peke-peke gitu. Misalnya ada orang di hotel, terus dia mau mandi, dia kira-kira itu sambilan anduk, spontan jadi nggak ada jawab ya. Terus sama rata-rata, nggak spontan misalnya tidak ada di sini gue waduh, berjaya. Itu malah ini kakek masalah ya. Gawang nanyain kan gak kepikiran, alhamdulillah terang. Kalau ini korban jadi wakil, aku akhir-akhir ini cek waduh. Nah waduh nanti itu berjaya terus dianggap nganggu. Satu, wah mau pengen. Wah, meskipun aku akhirnya anak amal semua waduh. Tapi ada pikiran mesti niki kompromi dia umatnya tidak umat marhumah umat kekasih dengan pun tiru baru. Agar izar bertindak jadi figur tidak izar. Akhirnya kita sendiri kok. Mungkin musim baca spesial. Oleh orang ngaji. Ini kan malam ini mas berarti. Wong tak serake mau malam mulai bukan betul. Iya, berarti banyak bener keunikan dari Indonesia. Dan jangan bulan tanggal itu pulang, betul tanggal itu lahir berjumpa. Sudah sering bulan itu pulang mana tanggalan bisa. Betul kok pakai Indonesia. Mau kawin itu yang coba mikir nak tanggalan itu pulang. Betul tanggalan itu Komaria itu kok. Nak sering bisa kita tanggalan itu bisa. Mulane nak Papua itu ya lalu Aceh luwe. Terus dia luwe bisa jadi wale. Mana ada Papua luwe punya Aceh Papua itu tuh yogi itu nak Papua roh itu Aceh luwe. Itu tanggalan itu. Mana ngaji sudah. Dia tak cerita ini spesial nama menghormati musiknya. Yang ada itu di ketersiksaan sendiri. Ya kayak tadi misalnya sampai ikhram yang hotel kan spontan kan nggak gua. Spontan lagi nanti ngomong, tak turun ke kemulan tau aja asma. Tolong dino kemulan, terus kemulan berjahit tau aja. Sejak sih lu kaji wae jadi semangat, nasi kaji mesti nak serasa. Jadi kena dia nyali. Aku wis berjahit kaji kena dia nyali. Ngomong dia konco wis kaji, nasi musyawarah mungkin. Nah kata kok ini, gue mau coba tas buat amalnya perasaan. Ya, uang haji itu nak ngundang kumulan pas itu. Terus kemudian bercerita. Selama ini begitu apa enggak? Enggak, selama ini begitu apa? Begitu kan? Dibuang lagi, orang terpacu. Selama ini begitu apa enggak? Begitu. Mulai kalau semua di luar fakir-fakir yang masuk, yang maktuba, kita kudu keberanian yang menentu izar berita tersebut. Balik waktu amalun nas umum. Dia umum senantiasa apa? Mau tentang larangan tak dilarang kiai. Kiai ini mesti dilarang kiai ini bisa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sampai kabel pengatur kalau marwah muslimin hasanan bahwa ini. Hukum mau itu salah bahkan mesti kiai ini wani lorong atau kiai ini bisa dia negeri. Nyatanya selama ini ada yang negeri. Problemnya zaman akhir ada orang mau negeri itu bodoh. Kalau bilang cuma di perkara berapa tapi kita tahu sekarang selama ini. Aduh itu baik mulai. Makanya kan terus saya ingin misalnya kita berdiri Mustafa Ikram terus kemulan mana kira-kira orang darah ini Mustafa pakai aneh lara kamu orang darah ini pakai enggak ya ini kan definisi pakaian ini ojo muni yang dipakai loh gue nak muni orang Ikram gak boleh yang dipakai itu berjaya itu bolong jam sabuk sandal yang dipakai malah di bahasa Indonesia lucu pakaian sama dipakai beda banget sih. Nah iya malah kita di wong alim ditakut yang nggak boleh dipakai oleh orang Islam yang berbeda itu apa saja? Apa ya?
Kenapa yang dipakai? Yang orang ihram nggak boleh memakai atau nggak dipakai nggak sandal. Nah, ya. Padahal prakteknya kan nggak apa-apa. Rokat di rumah itu sudah bukan Islam. Ya makanya ini penting orang. Yang penting pokoknya Islam ngaku iya beda di kota simpatan pokoknya ngaku sehingga yang itu lain kalau diwedanikan yang itu saudara pakai meskipun di kalau orang saling ngaku aduk topak dulu kamu aja kan jauh kan ya kemudian dipercaya terus. Pulau ini orang kecil orang alim, pulau nanti haji bareng-bareng, bukan jarang tapi dikasih haji kan. Pulau syukur, pulau itu sampai kemudian ada yang menjadi sandal ni. Pulau ketemu Abdul Nariman ni pulau ni kan, butuh pulau itu benar konsensus, orang apa? Bukan boleh takbir juga ni lah, bukan boleh amal itu lama. Tapi yang menurut saya betul-betul, ya harus ngaji tidak berteman. Jadi puru-puru ni sampai pegangan. Jadi, tapi aku mau kronik lihat antara orang kamu lembaga Tegal satu. Marah Tegal gak seru, kita gak pati sohanis. Pemenang ngaji tugas, wah malah beban. Wah ngaji seru dulu, wah Tegal. Terus dunia itu toh ngaji. Mulai di Salaman, itu memperkuat warisan di semua. Wah itu pengeran hampir amat kuno tak menolak yakin. Wah itu korbannya wajar kok. Kalau nanti ditombak kasusnya persis kan dulu. Ada Tegal Musito anaknya ke atas. Soan pulau, terus tiba-tiba kira itu pulau tunggu kasih. Anak pulau jangan orang gue. Dari anaknya ke tuan pulau. Ini kok apa kaji orang mikir apa? Pulau ibu kuliah, tidak beri bapak ibu, tidak beri anak ibu. Gus, laporan Amerika ini tak perlu lah hukum itu kan gak perlu kue wajib no haji ini konteks seperti ini cara pakai salah paham ya? Tapi kamu menghalangi orang kangen pangeran lewat soal betu ya salah artinya kita lakukan barnol ngomong bapak ambil anak itu kan harus buat diri sore ngomong tukaran itu kebutuhan orang tukaran berpikir bab yang lain. Jadi ya serah perlu kadang dia memaksakan jawab lah kok jawab kok yang ada masalah di barnol lah bos lalu pada soal itu makanya jawab begitu itu aku sok tentukan ini kenapa kita cintakan dengan kamu mulai yang berikutnya waduh atas bata mau haji dari semua orang haji jadi iklan barang kerja wajah titik jadi macam pun amal orang yang belah hewan awil amjadi atau ngisi beberapa tidak uji dan nalikan ini ditemukan apa sabda dua sebab tidak ala hikam uji dua kamar jemur koladi hari kerja awal musim juga betul dan jadi sunat koladi hari kerja awal amjad terutama orang yang temukan apa sabda uji yang terkudat pak balik melakukan itu kolong hati dan yang mengkoni yang dikenakan ini jadi video itu bagus si Allah sebab wajib, si Allah sebab sunnah atau sama sekali tidak ada sebabnya cuma dia melakukan itu karena dia Watama muslimani di sini tadi iman ini tidak dikaji. Ini jelas zaman Indonesia itu serah mana nih jihad di dua air biasa aja ilat ini. Mari aku muslim. Jadi jihad itu ragu bom ragu ekstrim mana jihad itu tenanan aja ilau. Wah itu jadi jihad. Jelas di dua air mana aja ilat ini. Tapi mari aku muslim. Benar. Meskipun di hadis disebutkan sama seperti Nabi ketika gini, tasodaku walau bisiki tamrotin, sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma, dianggap ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita yang mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit ahyasiro. Saking sedikitnya diistilahkan secuil, tapi bukan berarti cuilan. Betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu kurma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira dianggap banyak apa dianggap sedekah? Kajian An-Naul Khamsun fi Mantuqihi wa Mafhumi. Itu ikut halaman 287.
Jadi di antara aturan memahami Quran itu memahami apa yang disebut mafhum, apa yang disebut mantuk. Kira-kira kalau terjemahan Indonesia itu ada yang eksplisit, redaksi itu ada yang apa? Implisit. Kalau yang eksplisit itu mengganti kata mantuk, memang dilafatkan seperti itu. Yang mafhum itu bisa diartikan kayak semacam apa? Kesimpulan, tapi nggak mesti jadi pegangan. Makanya ini harus hati-hati kalau di bab mafhum. Misalnya gini contoh yang dipakai ulama, saya baca ya. Wal mafhum ma dalla alaihi lafdhu la fi mahallin. Yang dikatakan mafhum itu kesimpulan yang tidak didapatkan dari tag letter lag. Ya, tidak didapatkan dari tag letter. Misalnya begini. Ini diberi contoh misalnya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim. Orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim, maka sama juga makan api neraka. Sekarang terus Anda berdalih, wong saya tidak makan, harus mau gasap dok. Saya nyuri. Berarti kalau nyuri sepeda motornya cah yatim nggak apa-apa kan, nggak dimakan. Nah itu saraf gitu. Maka cara maknanya gini, orang yang memakan harta anak yatim dalam kurung baca merusak, baca merugikan. Sehingga kata ya'kuluna amwalal yatama adalah ibaratun an aqallil ifsad. Makan itu kan sebanyak-banyaknya kan 1 piring 2 piring, itu saja haram. Apalagi mengambil mobilnya, mengambil tanahnya. Sehingga kata ya'kuluna diganti kata yufsiduna, yang merusak. Jadi itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu, nah kadang mafhum itu awlawi itu lafadz yang disebut dengan mafhumnya itu maknanya ekstrim mafhumnya. Misalnya ada ayat fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah berkata pada orang tua kamu hus atau uff. Kamu nggak bisa bilang gini, yang diharamkan itu mengatakan hus. Kalau misoh kayaknya enggak. Tidak bisa seperti itu. Kalau kata hus, kecewa. Uffin itu dalam bahasa Arab atadujjar. Saya merasa tidak nyaman dengan orang tua itu, orang Arab bilang uffin atau us itu itu pokoknya tidak enak. Kalau itu saja nggak boleh, maka bilang kakek aneh jancuk lebih tidak boleh. Nah kalau itu tidak boleh karena menyakitkan, ya misalnya orang tua itu nggak boleh karena menyakitkan. Membiarkan orang tua sampai utang-utang tonggo, sampai pinjem-pinjem itu juga menyakitkan. Jadi kalau menyakitkan misoh itu karena kata-kata, menyakitkan ekonomi itu secara kejiwaan. Sehingga terus ulama mengatakan semua bentuk yang menerantarkan orang tua maka hukumnya haram. Itu semuanya mafhum difahami dari kata fala taqul lahuma uff. Begitu seterusnya. Dan itu oleh ulama dibabkan bab mafhum dan mantuk. Ya saya baca ya beberapa teks aslinya. Fa in kana aula yusamma fahwal khitab kadilalati fala taqul lahuma uffin ala tahrimid durbi li annahu asyaddu wa in kana musawiyan sumya lahnal khitab ay maknahu kadilalati alladziina yaquluna amwalal yatama zulman ala tahrimil ikhra. Kalau haram makan anak yatim secara zalim haram, maka membakar harta anak yatim juga haram. Li annahu musawin lil akli fil itlaf. Karena sama-sama merusak. Memakan harta anak yatim yang merusak harta itu, mencuri juga sama, membakar juga sama, menggasap juga sama. Nah pertanyaannya adalah hal dilalatu dzalika qiyasiyatun aw lafdhiyatun majaziyatun aw haqiqiyatun. Lalu lafaz bisa dimaknani sejauh itu dilalahnya lafziyah, apa hukmiyah, apa qiyasiyah. Misalnya gini ya, ini mungkin mudah difahami ya. Saya misalnya punya satpam atau punya pembantu atau punya candalem, kalau dalam bahasa pesantren itu 3 misalnya. Ya saya misalnya punya pembantu ya, atau dalam bahasa santri itu candalem itu ada 3. Zaid, Bakar, Umar. Ketika ada tamu, Pak On datang, beliau datang, saya bilang, Bakar silahkan sini.
Umar itu dengar, tapi yang dipanggil tidak saya, yang dipanggil Bakar. Ali ya dengar, tapi katanya yang dipanggil bukan saya. Tentu saya manggil Bakar itu karena spontan saya ingatnya itu Bakar, sehingga manggil Bakar. Tapi hakikat Bakar adalah pengganti kata Candala. Sehingga kalau yang datang Umar ya saya nggak masalah, yang datang Ali ya nggak masalah. Karena butuh saya ada orang yang melayani. Sehingga lafadz yang disebut pun tidak jaminan hadzal lafdzu bi'aini. Ini memang agak jelimet, tapi mau tidak mau kita harus pelajari. Sehingga dalam kitab-kitab ulumul Quran diterangkan wiridan-wiridan atau perintah yang diberikan Nabi kepada sahabat meskipun disebut namanya tetap itu untuk umum. Jadi misalnya Nabi berkata sama Mu'ad, karena kebetulan Mu'ad yang di depannya misalnya, ya Mu'ad inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kita tahu semua hadis menyebut ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Kata Mu'ad ini mewakili semua umatnya Nabi harus terdidik kayak Mu'ad, meskipun yang disebut Nabi Mu'ad. Nah, ketika kita baca wiridan itu karena kita mengkiaskan diri sama Mu'ad, menganalogikan diri dengan Mu'ad, sama-sama santrinya Kanjeng Nabi. Atau cara berpikir, Nabi itu ingin mendidik semua umatnya. Berhubung yang di depan Mu'ad, maka Nabi menyebut Mu'ad. Tapi bukan hakikatnya itu khusus untuk Mu'ad. Itu namanya mafhum. Jadi mafhum itu satu makna yang difahami meskipun itu tidak dilafadzkan, tidak diucapkan. Ya begitu seterusnya. Ya saya teruskan supaya nanti makna Quran itu lebih. Ada ayat lagi, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Terus fadhkurullaha indal mas'aril haram. Di sini ada kata lagi fajliduhum thamanina jaldah. Jadi begitu juga menyangkut adat. Adat itu bilangan. Ketika Al-Qur'an menyebut satu bilangan, itu apakah mubalaghah? Mubalaghah itu butuh itu diekstrimkan atau punya makna sesuai bilangan itu. Misalnya begini, sampean kalau mangkal sama seseorang itu kalau dalam bahasa Jawa itu, meskipun kamu minta maaf saya 1000 kali tidak akan saya maafkan. Ternyata orang itu udah sekali, ya sudah nanti saya minta maaf 1001 kali, tak susui 1. Itu kamu mangkal gak? Mesti kamu mangkal, karena kamu menyebut 1000 kali itu saking mangkelnya bahwa saya maafkan kamu itu mukhal. Meskipun Anda minta maaf 1000 kali, tapi orang ini tetap dapat, ya sudah saya tambah 1001. Itu tidak bisa seperti itu karena adat bilangan disebut Quran dalam konteks balaghah itu hanya lil mubalaghah, mengekstrimkan satu kasus atau satu peristiwa. Itu di semua bahasa dunia. Kalau kamu mangkal sama istri atau mangkal sama teman atau mangkal sama tetangga, mbok rene nganti bungkuk nganti sujud misalnya, tidak akan saya maafkan. Terus kamu bilang gini, ya saya akan sowan kamu sambil melata, sambil merangkak. Itu tetap saja. Jadi ini namanya mafhum. Mafhum itu kalimat yang enggak disebut tapi maknanya pasti seperti itu. Jadi maknanya hanya gini dok. Bok kamu minta maaf saya 1000 kali tidak akan saya maafkan. Maknanya hanya satu. Betapa bencinya orang itu pada itu aja maknanya. Betapa bencinya. Nah, di sini juga ada kalimat misalnya ada beberapa kelompok sing Allah itu ngendikan la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Allah melihat saja enggak mau. Ngendikan saja enggak mau. Pertanyaannya adalah secara hakikat semua makhluk Allah dilihat Allah enggak? Dilihat. Tapi ada ayat wala yanzuru ilaihim, makhluk-makhluk seperti ini tidak dilihat Allah. Nah, makna tidak dilihat adalah tidak dipedulikan. Hakikatnya Allah tetap melihat. Jadi ayat itu hanya menunjukkan betapa bencinya Allah sama kelompok itu sampai diistilahkan Allah tidak berkenan melihat. Jadi gak usah dimafhum gini. Oh beneran Allah gak delok aku maksiat ra konangan wae kasus kamu seperti itu. Nah, ini memang itu balaghah. Jadi ilmu-ilmu yang harus dianalisis secara balaghah. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjual belikan agama atau melakukan kejahatan atas nama agama, yasaruna bi ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila. Itu orang-orang ini akan dihukum, kata Allah hukumannya adalah la yukallimuhum
Allah. Allah tidak berkenan ngendikan, juga tidak berkenan melihat. Monggo Pak Anak badhe wonten aja. Ini beliau mau nemuin tamu dari kedokteran. Saya teruskan ya. Jadi para audien, para hadirin yang saya hormati. Makanya kita sekarang kan punya jargon kembali Quran dan Sunnah. Tapi tetap saja aturannya memahami Quran dengan cara-cara yang dipahami para ulama dulu. Yang ulama itu punya sanad sampai sahabat, tentu sampai Rasulullah SAW. Di antara bahasa Arab itu ada mubalaghah. Mubalaghah itu mengekstrimkan satu peristiwa. Dan pilihannya kadang pakai bahasa. Saya beri contoh tadi yang orang Jawa bilang, mbok kowe rene ping 1000 tetep rata 10. Kamu tidak bisa ngarang buku kalau 1000 tidak cukup, kalau 1001 pasti. Memangnya ini KPU kalau 50 plus 1 terus menang, tidak bisa seperti itu. Ya maknanya hanya ma'asyadda bughdahu, betapa bencinya orang itu, gitu aja. Allah tidak berkenan melihat orang yang menjual belikan agama. Wah malah enak Allah kalau nggak lihat kita enak. Tidak bisa seperti itu. Saking bencinya Allah sampai diistilahkan tidak berkenan lihat. Itu kan seperti kamu benci orang. Wah naruh kue mutah-mutah. Masa mutah-mutah betul beda. Saking nggak maunya beli. Itu di bahasa Arab juga seperti itu. Ya, Sabri terus waktu lifa fil ikhtijat bihadhil mafahim ala aqwalin katsirah wal asofil jumlah annaha kullaha hujjatun bisyurutin minha alla yakuna al-mazkuru kharaja lil ghalib. Kemudian mafhum itu apakah bisa jadi argumentasi hukum? Jawabannya iya. Asal lafadz yang disebut yang eksplisit tadi disebut bukan karena ghalib. Ghalib itu gampang ngomong, ghalib itu umum. Misalnya begini, saya beri contoh yang ekstrim. Jong nak ono wong larat sini hormati. Misalnya saya seorang kiai atau seorang dosen, kalau ada tamu miskin hormati. Setelah itu ternyata tamunya orang kaya, terus pembantu saya seenaknya tidak hormati. Alasannya yang harus dihormati itu yang miskin, kalau yang kaya tidak. Ini tentu pembantu yang dulu. Karena mengatakan jika yang miskin hormati itu sebenarnya maknanya itu prioritas, bukan catatan hukum. Jadi kalimat disebut itu kan kadang catatan hukum, kadang prioritas. Kalau tadi ya maknanya hanya jika orang miskin prioritaskan, bukan berarti yang kaya tidak perlu dihormati. Nah itu banyak di Quran, di hadis, lafadz yang sebetulnya disebut itu prioritas, tapi oleh orang yang enggak ahli bahasa dianggap catatan apa? Hukum. Maka itu menjadi gaduh, secara hukum menjadi gaduh. Saya beri contoh yang ada di Quran. Kalian tuh haram menikahi anak tiri. Anak tiri itu anaknya istri yang serumah dengan kamu. Yang serumah dengan kamu itu bukan catatan hukum. Ya jadi begini ya, misalnya saya beri porsi hukum fikih ya. Yang diharamkan dalam Islam itu kan 3. 1 karena nasab, 2 karena rodok penyusu, 3 karena musyawarah. Musyawarah itu besan. Kalau yang karena nasab kita tahu 7 ya, kalau dalam bahasa Arab 7, kalau dalam bahasa Jawa itu tinggal 4. Ya 7 itu apa saja coba yang hafal Quran tuh. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu kalau dalam bahasa Arab muharramatun nikah itu ada 7. Tapi orang Jawa bilang hanya 4. Sebenarnya memang 4. Karena orang Arab itu kan ngitungnya ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Kalau orang Jawa kan ngitungnya bulik ya 1. Ya kan saudaranya bapak atau ibu kita bilang boleh. Kalau orang Arab enggak. Kalau saudaranya bapak ammah ya, saudaranya bapak itu ammah. Kalau saudaranya ibu kholah, maka dihitung 2, wa ammatukum wa kholatukum. Kalau anaknya saudara orang Jawa bilang keponakan. Kalau orang Arab dihitung wa banatul akhi wa banatul ukhti. Sehingga 4 ini di Jawa diringkas jadi berapa? 2, yaitu haram menikahi bulik dan haram menikahi keponakan. Jelas ya? Kemudian yang kedua haram karena rodok.
Jika kamu nyusu sama Sri misalnya, otomatis anaknya Sri saudara Rodo, dan ibu yang kamu susui otomatis ibu Rodo, suaminya Sri bapak Rodo. Itu karena Rodo. Terus ketiga karena musyawarah. Ya ini didengerin supaya jadi ahli hukum. Jadi masa Universitas Islam Indonesia tidak tahu muharramatun nikah. Kamu jangan ikut bahasa-bahasanya artis-artis gaul di Jakarta. Di Jakarta itu kalau orang sudah nikah malah namanya muhrim. Itu sebenarnya salah bahasa. Justru yang bisa dinikah itu harus ajnabiyah orang lain. Kalau mahram malah gak boleh dinikah, karena maknanya mahram itu orang yang haram dinikah. Jadi justru istri itu bahasa fikihnya ajnabiyah orang lain kan. Buktinya boleh dinikah. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah. Tapi ya sudah ada bahasa gaul gitu ya ikut saja ya. Bebo goblok, tapi tidak usah ikut goblok. Karena itu memang salah, bahasa itu salah sebetulnya. Makanya istri itu repot, di fikih itu repot. Fikih itu kalau bahasakan istri itu ajnabiyah orang lain. Kalau anak itu anak, kalau istri itu tetap bahasanya ajnabiyah orang lain. Jika sekali dicerai ya benar-benar menjadi orang lain. Kalau kita mati ya benar-benar menjadi orang lain. Buktinya boleh dinikah orang lain. Jika kalau dalam pepatah Jawa ini ajarannya bapak saya, kamu tidak harus ikut. Kalau ajaran bapak saya, nak bojo be anak tukaran, kowe kudu belaan. Mergo ora ono mantan anak, tapi iso ono mantan istri. Sehingga tradisi keluarga saya itu pokoknya anak itu nomor satu, baru istri. Tidak tahu kalau tradisi sampean istri dulu baru anak. Karena tadi cara berpikir anak itu selalu anak. Ya anak itu selalu anak. Tapi kalau istri tidak mesti. Apalagi istri sampean cantik atau sampean mati gitu itu sudah. Ya sudah selesai. Mesti nikah orang lain gitu. Enggak tahu nanti kalau di surga ikut siapa, enggak tahu gitu. Mesti oportunis, kalau kamu masuk neraka dia ikut yang masuk surga. Kalau masuk surga semua ikut yang kelas lebih tinggi. Saya teruskan ya. Terus haram ketiga itu karena musyawarah, disebut wa akhwatukum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum naruna. Terus wa ummahatu nisaikum apa? Wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri kamu. Apa kalau orang sini bilang? Mertua ya. Nah, mertua dengan mantu itu hubungannya dua. Seorang lagi ya, mertua sama mantu itu hubungannya dua. Ya, seorang lagi. Misalnya kamu nikahi Sri, berarti ibunya Sri sebagai apa? Mertua. Itu menjadi mertua itu bimujarrodil akdi. Sekedar akad, kamu bilang qabil tu nikahaha wa taswija bil mahril madhkur, itu langsung jadi mertua. Ya, langsung jadi. Tapi kalau hubungan ibu dengan anak, misalnya kamu nikahi janda, punya anak cantik, sudah perawan. Terus setelah kamu nikah dengan janda ini, akad itu belum menjadi anak tiri. Menjadi anak tiri betul itu setelah kamu hubungan suami istri dengan ibunya. Saya ulang lagi ya, jadi kalau menjadi mertua itu cukup akad. Tapi anak tiri menjadi anak tiri kamu yang haram dinikah itu nunggu hubungan suami istri sama ibunya. Sebab itu agak rumit memang di fikih. Kenapa demikian? Karena ya memang aturannya gitu. Makanya disebut waroba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi kalau hubungan ya hubungan menantu sama siapa? Mertua itu hanya dimulai akad. Jadi setelah akad sampai salaman apa ini sudah menjadi mahram dan selamanya haram dinikah karena sudah menjadi apa? Mertua kamu. Tapi kalau orang yang kamu nikah itu punya anak putri, itu menjadi anak tiri yang benar-benar berstatus anak tiri setelah hubungan sama istri. Ya ini jelas ya. Makanya disebut seperti itu. Tapi di situ ada catatan waroba ibukum allati fi hujurikum, anak tiri yang serumah. Yaitu semua ulama ngendikan kata fi hujurikum yang serumah itu diabaikan.
Jadi tidak bisa misalnya gini, kamu nikahi Sri di Jogja, punya anak tiri di Jakarta, berarti halal karena tidak serumah. Wah, itu sesat dan menyesatkan. Karena ada aturannya, fi hujurikum itu kalimat yang disebut Allah itu normatif. Normatif artinya umumnya anak itu, anak tiri itu serumah, tapi bukan sebagai catatan hukum. Dan itu banyak sekali lafaz-lafaz yang disebut Allah atau disebut Rasulullah bukan sebagai catatan hukum tapi normatif. Itu kan seperti gini, Jom, bukti kamu hormat tamu. Kalau ada tamu itu suguhi teh, kalau ada tamu itu suguhi kopi. Itu normatif. Bukan berarti yang tidak nyuguhi kopi itu tidak menghormati tamu, tidak bisa seperti itu. Kalau tamunya darah tinggi kan malah mati. Nah, ulama itu berkompeten, sangat kompeten sekali memahami Quran. Mana lafaz yang disebut Allah itu normatif, mana yang disebut Allah itu sebagai catatan hukum. Kalau fi hujurikum menjadi catatan hukum, maka maknanya begini: haram menikahi anak tiri yang serumah. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Mafhumnya kalau tidak serumah boleh woyo kaju. Ibunya kamu membuat, anaknya kamu membuat hanya karena beda. Itu sesat dan menyesatkan. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya, karena saya nekuni tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya muttasil sampai Rasulullah SAW. Enggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja. Enggak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Enggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam, karena setiap orang menurut masing-masing. Ya, saya teruskan ya. Jadi di antara dengan tanda kutip jebakan-jebakan lafaz adalah kita tidak pernah tahu lafaz itu disebut itu karena apa. Karena mewakili kelompoknya. Seperti tadi, saya punya tamu terus manggil sekenanya, wahai Bakar sini. Kira-kira yang datang Umar tetap saya senang nggak? Senang. Butuhnya ada orang yang hormat. Yang datang Ali ya saya senang. Yang datang Zaid yang senang. Yang datang siapa saja senang. Itu kan ibarat kamu orang kaya kemalingan, satpam yang paling kamu ingat itu misalnya Hutomo sini. Di situ banyak satpam yang namanya nggak Hutomo, terus nggak ke kamu. Kira-kira kamu bilang satpam ini goblok nggak kira-kira? Dengan dalil saya ada dipanggil. Karena makna menyebut kalimat tadi sekenanya. Nyebut Hutomo itu mewakili semua security. Cuma kebetulan yang kamu ingat itu memang agak jadi metulumul Quran, tapi masuk akal, semuanya setelah dijelaskan masuk akal. Ketika yang datang siapa saja kamu tetap matur nuwun karena ada yang menolong. Nah, lafaz di Quran ya seperti itu. Kadang lafaz itu pengganti sejenis, apa pengganti. Misalnya yang masyhur dalam mazhab kita, Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin atau so'an min akidin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma, tapi dimaknani kuti ahli baladi, makanan pokok yang sesuai negara masing. Jika kalau orang Jawa ya pakainya beras. Meskipun di hadis disebutkan tamar. Sama seperti Nabi ketika gini, tasodaku walau bisiki tamrotin, sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma dianggap ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita yang mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit'ah yasiro. Saking sedikitnya diistilahkan secuil, tapi bukan berarti cuilan betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu kurma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira dianggap ngenyak atau dianggap sedekah? Nah sama misalnya Rasulullah ngendikan, semoga Allah memberi berkah orang yang ketika 10 Muharram mengusap anak yatim. Itu yang penting usapnya apa sedekah?
Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan, kamu usap semua kepalanya. Itu kira-kira itu dianggap apa coba? Wis medit di dalil kan gitu. Nak nuruti teks hadis itu ya memang ngusap kepala. Tapi semua sepakat maknanya ngusap itu ibaratun anis syafaqah. Bentuk kasih sayang. Dan kasih sayang itu paling praktis ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat untuk anak yatim. Anak ngusap tok. Selok waduh-waduh dibeli ono parade ngusap anak yatim. Nah itu ya termasuk di ulumul Quran diikutkan bab mafhum dan mantuk. Jadi memang susah. Jadi ahli Quran itu susah. Oh ini. Ya jadi menjadi ahli Quran itu harus seperti ini memang. Makanya sampai ditulis kitab setebal ini dipakai di seluruh dunia termasuk di Al-Azhar, di Palestina, di mana-mana. Itu ini kita ngaji baru berapa pertemuan aja sampai sudah pusing. Kalau sampai selesai malah tambah pusing. Tapi bagus, barokahnya pusing itu tidak gegabah. Tidak gegabah mikir. Karena kalimat itu mesti ada batas. Makanya ada kaidah di semua ulama, menurut semua ulama, ada kaidah begini. Fasudur awsa'u minal kutub wal ma'ani awsa'u minal ibarat. Dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat dan makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Karena kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu tak beri bocorannya begini, kalau sampean mendefinisikan kata-kata gimana? Gak umumnya orang kampus. Kata-kata adalah apa kata-kata? Kalau dalam ilmu usul fikih begini, kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati. Dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur, maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagian. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat padi misalnya atau zakat gandum, pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili kata kut, yang wajib zakat itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan yang dizakati itu hanya padi, gandum, jagung, kacang, pokoknya yang bisa jadi makanan pokok. Kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung, melon, mangga, karena tidak makanan. Tapi dalam mazhab lain enggak, ketika Rasulullah mewajibkan menzakatkan padi, itu maknanya itu matun bituhul ardu, apa saja yang tumbuh dari bumi. Sehingga kelompok ini termasuk Yusuf Qardomi wajibkan zakat melon, mangga, pokoknya semua buah-buahan, semua tanaman wajib zakat. Karena ketika Anda mengatakan begini misalnya, cung nak ono tamu kai pelem, kalau ada tamu tetangga atau tamu kasih mangga. Sementara di rumah kamu itu ada mangga, ada melon, ada semangka. Maksud kamu itu didik anak supaya derma dengan memberi apa saja. Kebetulan yang kamu ingat melafadzkan mangga. Apa harus mangga? Tidak, cara sampean tak polling, milih mana? Ya saya punya anak, yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon. Terus saya bilang ke anak saya, nak, tetangga kasih mangga. Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa, karena semangat saya adalah mendidik anak saya itu dermawan, peduli sama tetangga. Kebetulan yang ingat mangga, sudah ini tetangga ya. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia? Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga, gak usah kayak kan gak tonggo. Nah, makanya ini kan jadi PR. Berarti kalimat tadi, cung nak ono tonggo utawa cung kalau ada tetangga kasih mangga. Sebetulnya kalimat itu bisa diganti, cung sing penting lomo. Kata tonggo ora penting, mangga juga gak penting. Maka yang dikatakan kata-kata lafaz adalah mawudi'a bi'izaiha Allah. Jadi yang dikatakan lafaz adalah gelombang keinginan dari seseorang yang bergejolak di hati, kemudian diungkapkan. Tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Akhirnya yang dilafadzkan atau yang diucapkan hanya beberapa.
Orang soleh tentu bergelora di hatinya ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan, tahu sosi. Ya, terus kan nggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita. Akhirnya ya ngomong, "Cuk, nak ana tangga kei mangga, nak ana tangga kei dhuwit, nak ana tangga kei beras." Bareng mboke kelaparan, gak dikei pop. Ini kan gak tetangga. Oh ya sarap aja. Mestinya cara sono tamu ya dibaro. Ini kan gak tetangga, gak masuk definisi. Maka memahami Quran itu susahnya di situ. Apakah lafaz itu disebut tag, maksudnya kalau dalam bahasa kampus? Apakah tag disebut itu untuk catatan hukum? Apa untuk tadi mafhum tadi, apa ibaratun an kata ibaratun ekspresi dari itu? Ya seperti gini, misalnya kamu marah sama istri kamu, dosa kowe nganggo HP. Terus istri kamu malah nganggo ATM. Oh, HP ora oleh malah nganggo ATM. Sebetulnya melarang pakai HP itu saking mantelnya gitu saja. Kalau HP saja dilarang, apalagi pakai Alphard kamu. Tapi istri kamu enggak, saking gobloknya, mbok saking yang kamu larang kan HP, kan saya pakai Alphard. Wah ya kacau kan seperti itu. Maka sebuah tag atau lafaz kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi. Saya berkali-kali nyontohkan yang awam. Ada seorang dikandani jong jogeman nabok ibu jong. Nabok itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi, "Pak Kiai sekarang nggak pakai tangan tapi nyaduk." Nah, ketika santrinya kemarin, "Kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Kiai larang hanya nabok, kan pakai tangan, ini pakai kaki." Kan beda. Ya itu kan keliru sekali, karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menyakiti. Maka meludahi ya haram, nyaduk ya haram, menerantakan juga. Tapi lisan kan nggak mungkin bisa mengungkap sekaligus apa yang kita ingin. Akhirnya lisan melafadzkan sesuatu yang hanya mewakili sekian. Makanya disebut fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman angkat senjata untuk ngusir Belanda, terus pasukannya hanya ngangkat tok. Terus mesti Jenderal Sudirman cek goblok ya terus. Kalau dimarahin kan sudah ngangkat nih. Terus ada Belanda yang mau nembak kita, usir Belanda. Belandanya tidak kamu tembak. Kenapa? Mintanya kan diusir. Perintahnya kan diusir, bukan ditembak. Kasus gak kira-kira ada pemahaman seperti itu? Tapi lafaz itu nggak mewakili, kalimatnya angkat senjata usir penjajah. Padahal maknanya apa tuh? Jadi kan nggak terwakili oleh kalimat angkat senjata usir penjajah. Barang penjajah nembak kamu diam saja. Gimana caranya nangkep terus mengusir? Kan nggak ada perintah menembak, usir. Itu kan kasus. Jadi makanya di antara syurutul mufassir yang paling pokok adalah maliyan bil arabiyah. Dia punya kemampuan kesusastraan Arab. Karena gak bisa seorang mufassir menafsiri Quran tanpa punya kemampuan balaghatul Arab. Yaitu yang disebut Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Terus apa? Bilisanin Arabiyyin mubin. Jadi Quran itu pakai lisanul Arab. Sehingga kalau dalam kitab-kitab besar diterangkan, ketika Rasulullah dikatakan begini oleh Allah, liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Itu bukan berarti Nabi pernah dosa, enggak, karena Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Tapi itu ekspresi mahabbah. Saya ulang lagi, itu ekspresi mahabbah. Misalnya saya senang sama seseorang, mesti kalau ketemu saya, sudah kamu tidak usah khawatir sama saya. Kesalahan-kesalahan kamu sudah saya maafkan. Sebetulnya itu hanya ekspresi mahabbah. Saking mahabbahnya sampai andaikan salah itu dimaafkan. Bukan berarti menvonis kalau yang diomongin itu salah. Jadi itu ranah-ranah yang memang kita harus hati-hati. Sama seperti begini, ini kata Qodiyat. Qodiyat itu pengarang kitab Asy-Syifa. Doa itu ekspresi mahabbah. Doa itu bukan kalimat hukum. Kalau kalimat hukum itu kan iya sama tidak. Tapi doa itu enggak. Doa itu ekspresi mahabbah. Misalnya kita ketemu Zaid, kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dapat keselamatan. Enggak perlu Zaid tersinggung. Memangnya saya celaka kok sampai doakan selamat.
Kalau nuruti mafhum, didoain selamat itu kan berarti sebelumnya tidak selamat, didoain pinter sebelumnya tidak pinter, didoain kaya sebelumnya miskin. Tapi itu kata hukum, itu pemahaman secara hukum. Iya dan tidak. Kalau pemahaman secara peradaban tidak gitu. Orang mendoakan bukti senang, ya sudah seperti itu. Ya semoga kamu sukses. Ketemu direktur ya kita bilang semoga kamu sukses. Terus direkturnya tersinggung. Ya sukses saya tadi bang kamu, saya sudah direktur. Ya ada seperti itu. Mendoakan seperti itu bukti mahabbah, bukti senang. Nah, Allah karena saking senangnya kepada nabinya Allah, ketika mukhotobah, ketika dialek dengan Nabi memulainya dengan afawwahu angka. Allah telah memaafkan kamu. Itu bukan berarti sebelumnya Nabi melakukan kesalahan. Ekspresi mahabbah akan mengatakan demikian. Jadi itu masalah-masalah yang tadi saya utarakan. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Apa yang ada di hati, ma'ani itu sesuatu yang kita kehendaki. Ma'ani dari mufrad maknan, sesuatu yang dikehendaki itu bergejolak jauh lebih dahsyat ketimbang redaksi. Jadi misalnya pagi-pagi le nak tangi turu itu nang wudu, nang sarapan. Ya sudah, itu ekspresi bentuk cinta orang tua kita ke kita, bahwa bangun tidur itu ya wudu terus sarapan. Tapi lalu misalnya anak ini melakukan selain sarapan asal menyenangkan orang tua, ya senang. Jangan monoton terus saya harus sarapan, ini perintah orang tua. Tidak seperti itu. Nah sekarang faktanya itu banyak orang memahami Quran secara tekstualistik atau secara harfiah. Itu dalam ulumul Quran itu bahaya sekali, karena itu tidak mewakili. Saya beri sekian contoh bahwa teks itu kadang tidak mewakili. Misalnya gini, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan tidak semua padi itu punya sab'a sanabil, punya 7 tangkai. Ya, dan tidak semuanya satu tangkai berbiji 100. Itu bahasa Arab murni. Ibaratnya seperti itu. Ya redaksinya apa? Ibaratnya seperti itu, bahwa sedekah yang diterima Allah ibarat padi yang tumbuh dalam kondisi paling ideal. Dan orang Arab maupun orang Jawa atau orang mana saja biasanya mengekspresikan ideal itu pakai angka. Misalnya, wah itu sugih, dunia sak gunung. Itu maknanya kaya sekali. Padahal banyak orang punya gunung tidak kaya, karena gunungnya tandus. Tapi orang itu akan sepakat, itu kaya sekali, punya harta 1 gunung. Cara cah cilik nak bantah-bantah dunia ku sak gunung itu tak muni sak langit. Ya pokoknya ingin menunjukkan bahwa kaya raya yang tidak terhing. Loh itu banyak di Quran seperti itu. Maka saya beri definisi ya supaya sampai ahli usul fikih. Apa yang dikatakan tag ma'budi abdi izaiha al-lafdu, yang dikatakan tag adalah ekspresi dari gejolak batin ingin mengungkapkan keinginan. Karena batin ini bergejolak, tag ini hanya mewakili sebagian. Kayak tadi kamu ketakutan di dalam rumah ada ular gitu, misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak, mesti manggil kan, Kak Rene, ingatnya kakaknya. Terus adiknya di situ, nggak ke situ. Kenapa kamu nggak ke situ, ada ular? Kan kakak panggil kakak, saya kan adik. Kira-kira kamu mantel nggak sama adik yang seperti ini? Kira-kira? Goblok atau sekolah pasti gitu. Nah sebetulnya kalau ini waras, adiknya waras, cara berpikir kayak gitu. Kakak dalam bahaya minta pertolongan, dan kalimat kak atau mas itu ekspresi dari orang yang dimintai pertolongan. Jadi kata mas dihilangkan, diganti orang yang dimintai. Sehingga kalau yang datang bapaknya ya seneng, pamannya ya seneng, adiknya ya seneng, meskipun kalimatnya bilang mas atau kakak. Jelas ini ya? Itu dibabkan tadi mana? Dibabkan di mafhum dan mantuk. Ya, dibabkan di mafhum dan apa? Mantuk. Saya teruskan lagi. Di annahu innama khassa bidzikri li ghalabati hudurihi fi dhihni. Jadi ini jelas ya. Mungkin ada banyak yang pintar bahasa Arab, ini saya baca teksnya. Li annahu innama khassa bidzikri li ghalabati hudurihi fi dhihni. Kenapa menyebut si A si B? Karena yang kebetulan diingat. Tapi makna yang diinginkan kan siapa saja yang menolong karena ada ular, meskipun menyebut seseorang. Ya kayak tadi misalnya satu rumah itu ada kakak, adik, paman.
Terus ketika ada ular atau ada maling kita bilang, "Kak tolong." Kak tolong itu sebetulnya mewakili siapa saja yang bisa menolong. Kebetulan yang pas diingat saat itu kakak. Tapi ada kan yang datang pamannya ya seneng, adiknya seneng atau siapa saja. Jadi pertanyaannya adalah yang paling pokok dari itu adalah minta tolong, bukan kalimat kakak. Nah, yang kalimat kakak ini namanya apa? Disebut karena diingat, bukan disebut karena catatan hukum. Nah, itu ada ilmunya. Berapa kalimat yang disebut karena yang diingat atau sebagai catatan hukum. Kalau sebagai catatan hukum ya punya mafhum mukhalafah. Kalau tidak ya tidak. Misalnya begini, ada pernikahan Sri sama Zaid. Kemudian Zaid ini security atau cadalan. Terus ketika tak panggil Zaid datang, yang datang Umar. Kan sama-sama cadalan, tidak bisa kalau seperti itu harus Zaid karena mewakad nikah. Masa akad nikah diganti-ganti kan tidak bisa. Kan sama-sama cadalan ya tidak bisa. Lama-lama sampai majukan sama-sama manusia ya tidak bisa kalau kita seperti itu. Makanya lafaz disebut itu dilihat, disebutnya sebagai catatan hukum apa sebagai tadi yang sedang ya jadi jelas ya. Jadi itu ada aturan-aturannya. Li'annahu innama khassa bidzikri li ghalabati huduri fi dhihni. Terus kedua ada catatan lagi wa alla yakuna muwafiqan lil waqi'. Ya, di antara catatan hukum lagi sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Saya ulang lagi, sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Misalnya begini, kita tahu yang namanya nasi itu makanan pokok, ya kita tahu teh itu minuman. Ketika saya bilang, "Jong saya ambilkan teh," itu apakah maknanya itu teh? Apa maknanya itu minuman? Beda dengan mengatakan satu gelas ini bernama teh. Kebetulan itu teh betul. Itu namanya mengatakan sesuatu sesuai hakikat. Karena teh ya dikatakan teh. Tapi kalau mengatakan tamu saya ambilkan teh, ini pertanyaannya adalah teh itu menggantikan kata minuman apa memang harus teh? Jadi itu memang seperti itu. Sehingga di hadis banyak dawuh Nabi itu diganti, tapi penggantinya harus ulama. Kalau tidak ulama namanya bid'ah. Misalnya Nabi mengajari gini, anak-anak kamu ajarin panah. Dulu alat perang itu ya panah. Terus di era modern kamu tetap pakai panah, maksudnya pakai brand. Kan Nabi dawuhnya panah. Ya taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Jadi seperti ya tadi seperti. Karena Nabi ketika mengatakan panah adalah ibaratun an alatil harbi, implementasi dari alat perang yang zaman itu panah. Itu kan sama seperti Nabi ajari anak kamu berkuda. Dulu alat perang transportasinya itu alatnya itu kuda. Sekarang musuh pakai pesawat tempur, kamu pakai kuda. Ya tentu itu gak relevan. Nah kalau gitu berarti gini, di Quran itu jelas ada kalimat ini, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Kamu saya beri nikmat, ada kuda, ada unta, ada macam-macam. Terus di antara ayat terusannya litastawu ala dhuhurihi tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya bikin unta, saya bikin kuda, saya bikin khimar, saya bikin bighal, supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya, kamu berdoa subhanalladzi sakhkhara lana. Terus kamu karena tekstualistis, kalau naik Innova nggak baca doa itu, naik pesawat ini kan tidak mudah. Kira-kira dibilang saraf enggak kira-kira seperti. Terus kamu bilang, "Oh, ayatnya tentang kuda, ini Innova." Tapi cara memahami kita tidak seperti itu. Kata kuda di situ adalah alatul markab, alat berkendara. Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik ya tetap berdoa subhanalladzi sakhkhara lana. Jadi itu seterusnya ya. Jadi ngaji pertemuan ini ingat-ingat ya kaidahnya apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu semua ulama pasti bilang seperti itu.
Kalau sampean belum pernah bilang berarti belum ulama. Makanya ini dimulai sekarang. Untuk saja di ulama harus hafal kaidah apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu nanti kalau sampean sudah pinter itu pinter betul. Bukan pinter-pinteran tapi pinter betul. Karena memang seperti itu. Sehingga misalnya Rasulullah dulu, tofa Rasulullah rokiban, Nabi tawaf secara berkendara. Saat itu tentu naik Sekarang orang-orang sepuh pakai kursi roda. Jangan terus bilang gini, dulu Nabi naiknya unta, maka orang sepuh nggak boleh pakai kursi roda, harus pakai unta. Yo dia tabuki polisi Arab anak-anak sebenarnya. Jadi karena dulu Nabi sudah berumur dan beliau tidak suka memaksakan, dan untuk menunjukkan kalau tawaf secara berkendara itu sah, boleh, terus beliau naik unta sambil apa? Tawaf. Akhirnya kesimpulan hukumnya apa? Boleh berkendara saat tawaf. Sudah untanya dibuang. Maksudnya harus pakai untanya. Lama-lama nanti tuh nggak boleh tawaf sekarang. Dulu Nabi tawaf langsung tanah. Ini sudah keramik, nggak boleh. Ya repot kalau kamu perdebatkan begitu terus, ya repot. Nah ya karena tadi ketika Nabi naik unta itu semangatnya Nabi adalah mempermudah umatnya, terutama bagi yang tua. Semangat yang ingin dimaklumatkan Nabi itu. Wahai umatku, kalau kamu sudah tua jangan memaksakan jalan, berkendaralah. Atau cari alat yang menjadikan kamu mudah. Nah itu tentu gak tersampaikan semuanya dengan redaksi. Tapi dadanya Nabi bergejolak ingin mengimplementasikan bahwa agama ini yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wah itu tentu gejolak ini kan gak terwakili oleh lafaz. Seperti kamu bilang ke istri kamu, "Dek, saya cinta kamu karena kamu cantik." Itu bukti seneng saja. Nak bojone cerdas, berarti aku nak selek kira seneng. Wah, ya repot. Padahal kalimat itu maknanya kan gitu. "Dek, saya seneng kamu karena kamu cantik." Mafhumnya apa? Kalau udah cantik, kalau sudah tidak cantik tidak seneng. Tapi tidak seperti itu. Pokoknya kamu itu ingin gombal terus ngomong itu aja. Jadi makanya walhasil tadi ingat-ingat ya Pak. Fasudur ausa'u minal kutub. Bahwa dada kita ini lebih luas ketimbang yang kita tulis. Ya, dada kita lebih luas ketimbang yang kita. Terus wal ma'ani ausa'u minal ibarat. Makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang redaksi. Karena tadi kita manggil security misalnya si A, yang datang selain si A juga nggak masalah. Karena kata si A tadi hanya keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga harus menyebut satu orang. Padahal siapa saja nggak masalah. Karena butuhnya kita ada yang menolong atau ada yang membantu. Ya saya ulang lagi ya, apa? Fal ma'ani ausa'u minal ibarat wasudur ausa'u minal kutub. Wa tamamu shaumi utai sempurnane poso saumi Ramadan itu sedekah fitri lan sedekah fitrah. Qala ta'ala wa 'alal ladzina yuqimuna fidyatun ta'amus. Kula maknani nganggo fikih niki kita fikih sing lazim. Ngene. Fikih niki kita fikih sing umum. Sing iki yo, sing umum sing bahaya kita sing. Umumnya kiai sak Indonesia malah sak dunya, masuk Mesir duwe dunya. Nah ana ngene, sing umum. Wa 'alal ladzina lan wajib ing atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa ladzina dibuat lah. Ru ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo kuwe utawa lara mati fidyatun wajib bayar. Lah fidyah iku badale rupane orang miskin iku ngeki makan wong miskin. Yang miskin wong buta. Orang miskin sing nganggo KTP nganggo peresmian lurah itu. Nah iku miskin darah. Miskin kok ditokno. Darah ini miskin itu kan saya gampang masuk ke sepeda motor ninja pada yang lurah besar. Orang miskin itu kan. Miskin ini miskin tenan loh, orang miskin formal. Miskin formal kan agak sih suka. Cuma untuk orang murah. Miskin ini miskin tenan ya. Gue sini setuju ya mana dulu ya, lazim ya. Orang yang tua, nak puasa kok tambah loro, itu boleh gak puasa, di sini bayar. Fidyahnya itu memberi makan orang miskin asli ya, tambahin ke miskin asli. Miskin asli itu banyak dibutuh tenan orang kok perkara legal formal untuk tanda tangan apa? Miskin ya. Jadi saya nawawi ini. Buat domiru te domir fi yutiku nawi ing dalam yutiku nawi rojulun dari fidyati mari fidyat. Di anahu krono saat ini fidyah mustaqad bimo.
Iku domir sing dhisik kata dengan derajat itu mudal ini. Wal makna te maknane ngene. Wa alal ladina ning atase wong akeh intikuna kang kuwasa sapa ladina kuwasa al-fidyah ing fidyah sing gua kang ngerti fidyah to am miskin makan wong miskin. Dadi wong wis poso lah tetep wajib bayar fidyah. Aneh kan? Wong wis poso lah ya tetep wajib bayar fidyah asal dia mampu bayar. Cuma dari saya Nawawi wal muradu te kang dikesana nasam kang makanan sudah kok fitri ku sudah kok fidyah. Aneh kan? Gak maksudnya ayat ini tiga dalil sudah kau fitrah nih gak? Gak tau bunga tuh? Iya ngaji tau bunga. Ya aneh kok. Jadi ayat ini tiga dalil wajib zakat fitrah. Tapi bulat lagi dalil uang sing mampu zakat fitrah senajan tau wis poso tetap wajib bayar fidyah. Ya fidyah itu mana nih zakat? Ya dari senal bulat. Gak jauh orang tak bukti rasupan. Bulat tuh. Mesti gak lazim tuh. Ucap kadang rasa sok sopan yang gerbang aku jujur ke aku. Boleh tuh? Iya. Walah gak bisa Nawawi. Aku tuh dari pejabat ditakok. Di anak buah karena satu nama Taala kita karena nyebut sopo wa akhirin ulama iman. Di anak buah karena satu nama Taala kita karena nyebut sopo wa Taala hadil ayat akibat amri lalu seperti siamiklah. Kama amar oleh nyebut oleh perintah sopo wa Taala kita berakhir isi kelawan bulan baleni untuk ngakek-ngakeknya jumlah terkutip akibat ayat seharusnya ayat tasari nanti gak kabur. Ulama ada yang lain dia alasan itu. Ada alasan tetap dia alasan. Kama filtakil kofir kaya dalam kitab kofir. Ternyata anak Imam Nawawi anu. Jadi anak itu gurunya anak yang melok. Tapi anak itu nak wong soleh darani luar biasa. Nak wong goblok darani stres. Jadi